Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel saya Dunia Hitam. Selamat bergabung buat kalian yang baru aja mampir di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sambungan kisah tentang cerita misteri pocong sumber tua di part yang keempat. Tapi sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dulu channel ini supaya channel ini terus berkembang, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Antara berani dan tidak, antara aku ambil dan aku terlantarkan. Pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan bagiku, mengingat aku ini seorang pengecut stadium lanjut. Mendengar kucing berantem tengah malam saja, aku langsung menyembunyikan kepalaku di bawah bantal. Apalagi harus ke tempat angker seperti sumur yang dihuni pocong itu. Terlebih tadi juga ada korban tewas yang mungkin kini telah jadi hantu. Jika aku ke sana, bisa jadi aku dikeroyok oleh setan pocong dan setan yang baru saja tewas di dalam sumur tersebut. Apa aku biarkan saja ya dan berusaha mengatakan pada ibu bahwa ini ulah Gwen? Tapi mana mungkin ibu tiriku percaya dengan ocehanku. Bisa-bisa emosinya berlipat ganda, mengingat Gwen itu anak kandungnya dan otomatis dia bakal lebih percaya ketimbang aku yang anak tirinya. Sudahlah, kalau hanya dipikir tidak akan menyelesaikan apa-apa. Dihadapi sajalah, entar apa yang akan terjadi. Yang penting aku temukan dulu jahitan malapetaka itu, baru aku berurusan dengan pocong. Semoga aja dia lagi sibuk dan enggan keluar malam ini. Amin. Kayuhanku semakin berat karena arah yang kutuju melawan arus angin yang malam ini lumayan kencang. Dengan tubuh sekerempeng ini membuat semakin banyak tenaga yang kau keluarkan. Keringatku berlomba-lomba berjatuhan dari ujung pipi yang mengalir, dari dahiku yang sudah tampak ada 5 jerawat. Lampu-lampu jalanan menjadi sumber peneranganku yang utama. Heran deh, dari tadi tidak ada satupun orang yang lewat saat aku sudah memasuki batas desa, gumamku dalam hati. Semua pintu rumah juga ditutup rapat-rapat. Tidak ada satu batang hidung pun yang nongol di perumahan, walau sekadar ngumpul bersama tetangga. Apa ini gara-gara sumur tua itu ya? Gawat deh. Jika memang sumur itu seseram ini, sampai-sampai membuat warga begitu ketakutan, maka aku benar-benar dalam bahaya. Jika ada apa-apa lalu aku minta tolong, kemungkinan besar tidak akan ada warga yang berani menolongku. Paling-paling
Keesokan paginya baru mau menolong. Itu pun menolong mengeluarkan mayatku dari lubang sumur pocong itu. Akhirnya aku sampai juga setelah setengah perjalanan, ditemani pikiran paranoidku tentang kematian, pocong, dan omelan ibu tiriku. Aku sudah memarkir sepedaku sembarangan karena sudah tidak berpikir lagi tentang keamanan kendaraanku itu. Toh tidak ada satu manusia pun di sini. Jadi maling pun sepertinya takut berkeliaran di tempat ini. Sekarang aku berada 100 meter menuju sumur tua itu. Gila, gelap banget. Tidak ada penerangan sedikit pun di tempat itu. Hanya pantulan dari lampu jalan yang sedikit membantu pandanganku, walau hanya samar-samar. Angin masih berhembus kencang, bersahutan dengan suara jangkrik dan sesekali suara burung gagak berkoar-koar di angkasa. Aku menengok ke kanan dan ke kiri, berharap ada seorang pemberani yang mau aku mintai tolong. Tapi nihil. Pandanganku hanya menangkap rumah-rumah yang terkunci dari dalam. Aku mengumpulkan segenggam keberanianku dan mulai melangkah sejengkal demi sejengkal. Sambil menggigit bibir bawahku, bayangan demi bayangan seram mampir di ujung mata. Kedua tanganku dingin, tapi tak kuhiraukan. Kakiku terasa berat, seperti enggan melanjutkan ekspedisi konyol ini. Tiba-tiba aku ingat film horor yang diputar di televisi. Biasanya setan suka ngagetin dari belakang. Langsung aku nengok ke belakang secepat kilat sambil menutup mata dengan satu tangan. Alhamdulillah, tidak ada. Sedikit lega aku melanjutkan langkahku. Kali ini sedikit kupercepat. Degup jantungku menggema jelas sampai ke telingaku. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri kokoh. Perasaan tidak enak mulai menyerbu nuraniku. Tulang belulang serta urat-uratku kaku luar biasa. Ini pertama kali kurasakan. Apakah ini pertanda ajal akan menjemputku? Oh Tuhan, jangan biarkan aku mati di tempat kayak gini. Paling tidak aku pengen mati dengan husnul khotimah. Aku menatap ke langit, seolah aku ingin berbicara dengan pencipta alam semesta. Sampai-sampai aku tidak memperhatikan jalan. Dan kakiku terjegal sesuatu. Beginilah kalau memiliki tubuh kecil dan krempeng. Sedikit saja sudah terjerembab. Aku terjatuh tersungkur tengkurap. Mulutku mengaduh. Rerumputan menjadi alas wajahku mendarat. Aduh, apa sih tadi itu? Kok ada di tengah jalan? Gerutuku. Aku menoleh ke belakang,
Pandanganku belum terbiasa dengan sinar yang ala kadarnya. Penasaran, aku merangkak kembali ke belakang. Ingin tahu apa yang membuatku terjungkal tadi. Aku merabanya, sesuatu yang sedikit keras dan kenyal dan terbungkus sesuatu, sepertinya kain. Aku mulai menelusurinya dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Tak paham apa ini sebenarnya. Apa ini kain jahitanku yang disembunyikan Gwen tadi ya? Tapi kok panjang dan tebal. Petir menyambar di angkasa. Aku kaget. Dan yang lebih mengagetkanku, ternyata yang sedang aku raba-raba itu adalah sesosok tubuh. Bukan sesosok tubuh biasa, tapi tubuh yang sedang dibungkus kain kafan alias pocong. Matanya melotot kepadaku. Pocong itu tergeletak miring, sedangkan aku jongkok dan memegang bahunya. Wajahnya dan wajahku hanya berjarak beberapa senti. Napasku sesak. Paru-paruku seperti gagal fungsi. Syarafku tak bisa berfungsi seperti sedia kala rasanya. Ya Tuhan, inikah yang namanya pocong? Tubuhku gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gigiku juga gemetruk saling beradu. Mataku melotot seperti mau copot. Sosok yang amat menyeramkan yang biasa kusaksikan di film horor-horor kini berada di depanku. Dan bukan hanya di depan, aku bahkan menyentuhnya. Wajahnya yang amat rusak terpancar aura dingin dan amat jahat. Sorot matanya yang sesekali kulirik mengisyaratkan bahwa aku seharusnya tidak datang ke sana. Aku ingin berteriak histeris, berharap membangunkan semua penduduk lalu berbondong-bondong ke sini. Tapi faktanya, rasa lapar dan dahagaku membuat tenggorokanku mati rasa. Aku sudah membuka mulutku lebar-lebar, tapi tidak ada suaranya sedikit pun yang keluar. Hanya udara tersendat-sendat yang keluar dari mulutku. Si pocong terus-terusan melemparkan pandangan dingin ke arah wajah pucatku. Dia tidak bergerak sama sekali, seperti onggokan batu bata yang berserakan di tempat itu. Setelah lumayan aku lama gugup, aku menggeser sedikit demi sedikit tanganku yang sejak tadi tanpa sengaja mampir ke pundaknya. Kuperhatikan dia, apakah akan bereaksi? Dan ternyata tidak. Dia masih saja diam. Menyadari hal itu, aku segera menjauhkan telapak tanganku dari bangkai yang dibalut kain putih tersebut. Baru kali ini aku merasakan 1 detik menjadi begitu kian lama. Saat sudah lumayan jauh,
Aku langsung secepat kilat memboyong tubuhku menjauh dan lebih jauh lagi meninggalkan primadona film horor itu. Aku berlari entah menuju kemana. Pandanganku masih ala kadarnya. Lampu-lampu perumahan warga hanya mampu kulihat dari jauh. Kepalaku kutolehkan ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Waspada, apakah pocong itu mengejarku? Aman, hanya aku sendiri yang berlarian di malam yang gila ini. Kakiku sempoyongan hampir membuatku mencium aspal jalan. Nafasku berat. Rasanya paru-paru yang berada di dalam dadaku hampir meledak. Keringat mulai bercucuran membasahi tubuhku. Sebenarnya aku ingin pingsan saja dalam kondisi seperti ini. Tapi anehnya, walau aku ketakutan setengah mati, kesadaranku masih sempurna. Apa jangan-jangan aku ini anti pingsan ya? Waduh, gawat ini. Tak seperti film di TV. Jika ketemu pocong bisa seenaknya pingsan dan bangun-bangun sudah pagi. Tapi kenyataannya aku masih sadar dan bugar. Apa setan itu bermaksud membuat jantungku copot dan paru-paruku meledak ya? Aku beberapa kali menarik nafas panjang, lalu sedikit menengadahkan mukaku ke langit, berharap sedikit rileks. Terdengar suara sepeda yang dikayuh. Hah? Itu sepertinya suara sepedaku. Tapi siapa yang mengendarainya? Dan di mana? Depan, belakang, kiri dan kanan hanya terdengar suara, tapi tidak ada penampakannya. Mungkinkah pendengaranku sudah rusak? Sepertinya tidak mungkin. Karena penasaran, aku kemudian berjalan ke tengah jalan sambil tetap waspada. Kabut yang lumayan tebal tiba-tiba terlihat dari arah belakang. Seketika aku menoleh. Suara itu semakin lama semakin dekat dan makin dekat lagi. Astaga, pocong itu kembali terlihat. Dia tampak bertengger di boncengan sepedaku. Masih dengan tatapannya yang tajam, dia terus menatapku. Sementara sepeda tuaku berjalan ke arahku tanpa dikayuh. Makin lama semakin cepat, dan semakin cepat pula aku berlari ke depan. Suaraku masih tak bisa keluar walau sekedar untuk berteriak. Tenggorokanku hanya mampu menelan ludah. Oksigen yang kuhisap serasa tak bersahabat. Tiap kali kuhirup, hidungku terasa perih. Jemari tanganku mengepal erat. Sedikit membuatku kuat memacu kakiku yang entah mau kuajak kemana. Beberapa langkah sekali aku menoleh ke belakang. Pocong itu masih ada dan terlihat manggut-manggut di atas sepedaku.
Beberapa saat kemudian, entah apa yang terjadi dan tiba-tiba menghilang. Walau demikian, perasaanku masih belum yakin jika dia benar-benar berhenti menakut-nakutiku. Saat ini aku didera perasaan capek yang amat luar biasa. Keringatku berliter-liter jatuh ke dahiku. Bajuku juga basah kuyup seperti habis tercebur ke got belakang rumah. Kemudian aku beristirahat di sebuah pos ronda. Tapi tetap tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aku berbaring sambil mengusap-usapkan wajah dengan kedua tanganku. Sebentar aku memejamkan mata, lalu kubuka kembali. Astaga! Akhirnya suara aku keluar juga. Teriakan spontan itu keluar saat aku melihat pocong yang tadi mengejarku kini berada di atas langit-langit pos ronda. Dia mengintipku dari atas sana. Teriakanku semakin keras saat dia menjatuhkan diri dan hampir menimpaku. Sontak aku bangkit dan dengan sedikit tenaga yang kumiliki, aku berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu.